Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu, sampai detik ini panjenengan masih mengikuti pertemuan rutin bersama saya. Jadi materi kali ini tentang pengelompokan anak istimewa pada sesi 11. Jadi pengelompokan anak istimewa ini sangat perlu kita pahami karena kita terkadang meremehkan hal ini. Anak istimewa yang dimaksud di sini adalah anak yang mempunyai kekurangan, makanya dianggap istimewa. Di sini ada beberapa beberapa macam. Cuma sebelum membahas ini, silahkan disimak lembaran yang sudah saya berikan, yaitu cerita tentang anak yang bernama Getun. Saya beri waktu 5 menit, silahkan dibaca dan nanti silahkan disimpulkan. Ngoten nggih? Bisa dipahami nggih? Oke, saya beri waktu 5 menit mulai dari sekarang. Oke Bu, saya rasa sudah cukup 5 menit berlalu. Sebelum kita mendiskusikan apa yang panjenengan semua tangkap melalui kisah Getun itu, saya pengen tahu, dibaca dulu secara suara keras ya. Bu Muslikah dibaca 1 sampai 4 tentang kisah Getun. Getun lahir tanpa tangan. Getun main piano. Getun menyisir rambut. Getun membaca buku. Buju, lanjut. Getun memakai kerudung. Iya. Getun pergi ke sekolah bersama. Getun menulis di sekolah. Getun sedang makan. Oke, Bu Tofi silakan. Getun sedang cuci piring. Getun membantu ibunya memotong sayur. Iya. Getun main HP. Terus? Getun sudah lulus SD. Oke, akhirnya sudah lulus SD ya. Nah, pertanyaan saya, apa hal positif apa yang panjenengan dapat setelah melihat kisah Getun itu? Bu Jum silakan kalau mau mengemukakan. Getun ingin Getun ingin itu kerjanya seperti teman-teman yang lainnya. Ya. Nggak ada suatu hal kekurangan apapun. Jadi dia ingin dirinya itu bisa seimbang sama teman-temannya yang lain. Oke, bagus Bu Jum. Jadi Bu Jum menangkap bahwa Getun ini mempunyai kekurangan tapi punya semangat agar bisa seperti teman yang lain. Seolah-olah dia itu tidak mempunyai kekurangan, padahal mempunyai kekurangan. Bu Muslikah, hal yang paling membuat anak Anda kagum pada seorang yang namanya Getun ini, seorang anak yang namanya Getun, yang paling mengagumkan itu apa? Di nomor berapa menurut Anda? Di nomor 10. Nomor 10. Ketika Getun membantu ibunya memotong sayur. Ketika Getun membantu ibunya memotong sayur, kenapa? Karena normalnya memotong sayur kan pakai tangan. Pakai tangan, sedangkan Getun ini pakai kaki. oh gitu. Itu hal yang positif gitu. Artinya butuh apresiasi, butuh sanjungan luar biasa karena Getun ini mempunyai kekurangan, tapi semangatnya luar biasa. Nah, itu salah satu di dunia ini Bu. Getun ini salah satu contoh anak disabilitas atau anak istimewa di dunia ini. Banyak Getun-getun yang lain yang merasakan kekurangan. Di sini ada 13 poin deh. Yang pertama adalah tunanetra. Panjenengan tahu tunanetra? Tidak bisa melihat. Anak yang tidak bisa melihat. Tunarungu? Tidak bisa mendengar. Tunawicara? Tidak bisa ngomong. Bisu, nggih. Tunagrahita? Tunagrahita itu IQ-nya di bawah rata-rata. Maksudnya itu kan, kalau diterangkan itu lemot, nggak paham. Terus nomor 5 tunadaksa. Tunadaksa ini mengalami gangguan gerak yang disebabkan karena kelainan pada tulangnya. Maksudnya geraknya ini terbatas. Tunadaksa. Yang keenam adalah tunalaras. Tunalaras itu mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dan tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma atau aturan. Itu yang namanya tunalaras.
Yang selanjutnya nomor 7, anak berkesulitan belajar. Ini belajar tapi pahamnya sulit. Yang kedua adalah lambat belajar, hampir sama. Lola, lemot, ketika diajari itu masih sulit memahami. Kemudian yang 9 adalah autis. Nah, autis ini adalah gangguan perkembangan kemampuan komunikasi. Anak autis itu ngomongnya nggak cetok, komunikasinya nggak jelas. Nomor 10 adalah selanjutnya gangguan motorik. Gangguan motorik ini biasanya ada gangguan koordinasi gerak tubuh. Biasanya sulit berjalan. Anak yang sulit berjalan, pada usianya seharusnya sudah bisa berjalan. Itu masuknya di gangguan motorik. Yang selanjutnya adalah menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat aktif lainnya. Ini narkoba. Anak yang sudah terkena narkoba jangan sampai itu efeknya luar biasa. Negatifnya banyak dan lain sebagainya, termasuk miras. Dijaga di anak-anaknya, jangan sampai minum minuman keras. Tolong diawasi, termasuk narkoba. Memiliki kelainan lainnya dan terakhir adalah tuna ganda. Tuna ganda ini mengalami kelainan secara jasmani, mental, sosial dan emosi. Jadi perlu yang namanya pendidikan dan kesehatan untuk menjaga perkembangan kedewasaan anak tersebut. Ini yang terkadang jarang sulit teridentifikasi tuna ganda. Ngoten nggih? Lah ini poin-poin yang harus panjenengan ketahui bahwa anak ini adalah kelompok anak istimewa. Jangan ada diskriminasi, jangan dibully karena memang mereka lahir tidak ingin seperti itu. Mereka lahir tidak ingin punya tubuh yang seperti itu. Tapi mereka juga ingin lahir secara normal. Mohon jangan dibully. Kalau anak panjenengan, saudara panjenengan termasuk di kelompok ini, tolong diistimewakan. Maksudnya adalah diberikan perhatian lebih. Mereka mempunyai hak yang sama. Mereka mempunyai butuh atau mempunyai hak untuk diperhatikan seperti manusia normal lainnya. Yang paling penting adalah menjaga mental mereka. Bisa seperti Bu? Bisa? Yakin? Jadi tetangga panjenengan, saudara panjenengan yang ada termasuk ini tolong diperhatikanlah, disayangi dan lain sebagainya. Sudah? Saya rasa itu. Adakah pertanyaan? Tidak ada? Yakin? Sudah paham? Oke, kalau begitu saya tutup. Terima kasih. Kita bertemu lagi besok sore melanjutkan materi selanjutnya. Terima kasih. Wallahualam ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.